akan menjelaskan tentang menganalisis konsep dan makna pengembangan pembelajaran IPS di SD. Pengertian menurut Salim 2017 mengemukakan IPS merupakan mata pelajaran yang sangat penting dan kompleks dalam mempelajari fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. IPS akan menjadi bekal siswa dalam kehidupan bermasyarakat. Hal senada juga dipertemukan Berhad Kikir atau dalam Rem Hamalik 1992, ilmu pengetahuan sosial, studi yang memberikan pemahaman pengertian-pengertian tentang cara-cara manusia hidup. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan pembelajaran IPS adalah untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa-siswa untuk mengembangkan diri sesuai bakat, minat, dan kemampuan dan lingkungan dalam bidang pembelajaran IPS, ataupun tujuan yang lebih spesifik bisa ditelaah di bawah ini. Yang pertama yaitu mengembangkan konsep-konsep dasar sosiologis, geografis, ekonomi, sejarah, dan kewarganegaraan melalui pendekatan pedagogis dan psikologis. Yang kedua yaitu mengembangkan komitmen dan kesadaran nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Fungsi dalam buku atau sumber belajar penunjang PIPG 2017 kompetensi profesional dijelaskan pembelajaran IPS sangat penting bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah karena peserta didik yang datang ke sekolah berasal dari lingkungan masing-masing yang mempunyai masalah-masalah sosial yang berbeda. Fungsi ini diberikan di SD adalah agar anak-anak memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu agar peserta didik dapat mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri atau antar manusia. Yang kedua, agar peserta didik lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu prinsip. Secara umum, prinsip pembelajaran IPS yang dikembangkan dalam IPS berpatokan pada prinsip-prinsip di bawah ini. Yang pertama yaitu memiliki relevansi dengan kehidupan sehari-hari siswa-siswi. Yang kedua, memposisikan dosen sebagai fasilitator belajar. Ruang lingkup pembelajaran IPS yang pertama yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Wilayah geografis, tempat tinggal, bangsa Indonesia. Yang kedua, konektivitas dan interaksi sosial kehidupan bangsa di wilayah negara Indonesia. Yang kedua yaitu sistem sosial dan budaya, kehidupan manusia dan kelembagaan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya masyarakat dan bangsa Indonesia. Dimensi pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS mencakup beberapa dimensi penting yaitu geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, serta hukum dan politik. Dimensi ini diterapkan dengan pendekatan interdisiplinan dan multidisipliner untuk memahami fenomena sosial dan kehidupan manusia secara menyeluruh. Karakteristik IPS SD. Yang pertama yaitu IPS merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum, dan politik, dan kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan, dan agama. Yang kedua, kompetensi dasar IPS menggunakan 3 dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan manusia secara keseluruhan. Pengembangan pembelajaran IPS SD. Pengembangan pembelajaran IPS SD bertujuan untuk membentuk peserta didik yang berpengetahuan luas, berkarakter, memiliki keterampilan sosial. Pembelajaran IPS juga diintegrasikan dengan pendidikan karakter agar siswa mampu berpartisipasi aktif di masyarakat.